Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mengisi template data verfile berdasarkan hasil verfile yang telah kita lakukan dengan menggunakan form pemutakhiran. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa template data verfile ini ada beberapa kolom, yaitu kolom NIK, program bansos, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status kawin, alamat, RT, RW, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, keterangan, dan penyesuaian. Baik, kita kembali di kolom NIK. Jika di kolom NIK ini tidak terjadi perubahan, dalam artian data yang kita punya dengan data KK yang warga miliki sama, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian program bansos, di program bansos ini ada tanda panah, kita harus memilih, ya. Kita harus pilih yaitu PBI, karena kita mendata data PBI. Jadi cukup dengan sekali kita tarik untuk keseluruhan ke bawah. Ya. Kemudian nomor KK jika tidak terjadi perubahan, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian nama, tempat lahir. Misalnya tempat lahir ini kita sesuaikan sesuai dengan nomor KK yang bersangkutan. Tempat lahirnya di Bulukumba, maka kita ketik Bulukumba. Kemudian tanggal lahir jika tidak terjadi perubahan, maka tetap, ya. Kemudian nama ibu kandung misalnya di sini Aceh, maka kita masuk Aceh. Jenis kelamin, ya kita harus pilih, ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian demikian halnya jenis pekerjaan juga kita harus memilih, apakah dia petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Kita pilih nelayan. Kemudian status kawin, ini ya, kawin. Kemudian alamat, jika tidak terjadi perubahan, maka tetap, ya. Kemudian kabupaten, ini provinsi kita harus memilih, ya. Kemudian kabupaten juga kita harus memilih, kecamatan, kemudian kelurahan, ya. Kelurahan cukup kita ketik keterangan. Jadi keterangan ini berisi layak atau tidak layak. Dalam hal ini misalnya Pak Rusli masih layak, maka kita tulis layak. Kemudian penyesuaian kita kosongkan jika tidak terjadi perubahan di kolom NIK, alamat, nomor KK, dan nama. Ya, jadi jika semuanya tidak terjadi perubahan, maka kolom penyesuaian ini kita kosongkan. Nah, bagaimana halnya, ya? Bagaimana halnya jika terjadi, misalnya atas nama Kasmawati ini terjadi perubahan KK, ya, terjadi perubahan KK, misalnya dari 0050, ini 0050, kemudian berubah jadi 0, misalnya 25, ya, 25. Sama Kasmawati. Kemudian tempat lahirnya misalnya Lamanda. Kemudian nama kandung misalnya Ibu Asma. Kemudian jenis kelamin, ya, kita harus pilih dia seorang perempuan. Kemudian pekerjaan apoteker, ya. Kemudian status kawin. Kemudian RT 01, 02, misalnya di sini terjadi ada perubahan alamat. Misalnya sekarang tinggalnya di Tambangan. Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, maka kita isi kabupaten sesudah kecamatannya, kelurahannya, keterangan tidak layak. Jika yang bersangkutan ini kita dapat misalnya sudah mampu.
Jadi di kolom penyesuaian kita cukup mengisi nomor kakak dan alamat, karena yang terjadi perubahan tadi adalah nomor kakak dan alamat. Ya, saya kira seperti itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.